Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak deng deng dut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini sukses menjadi trending topik di Twitter karena aksi marah-marahnya saat mengikuti rapat pemadanan data PKH di Gorontalo. Dalam sebuah video viral yang beredar, Risma tampak memarahi seorang pendamping penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH bernama Fajar Sidik Napu. Kemarahan Risma tersebut diketahui karena adanya miskomunikasi terkait pencoretan nama penerima bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Aksi marah-marah Risma kepada warga Gorontalo ini sempat membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersinggung. Menurut Rusli, apa yang dilakukan oleh Risma tersebut bukanlah hal yang pantas dilakukan oleh seorang pejabat kementerian. Belakangan Risma menyatakan permintaan maafnya atas sikapnya tersebut. Risma bahkan mengirim pesan WA kepada Ida Syaidah, istri Rusli Habibie atas sikapnya memarahi warganya itu. Rusli pun pada akhirnya memaafkan sikap Risma. Ia juga meminta agar Fajar, pendamping penerima bantuan PKH yang dimarahi oleh Risma, juga memaafkan sikap Risma. Fajar sendiri ketika dimintai keterangan mengaku bahwa dirinya sudah memaafkan Risma. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya memang tidak mudah bersyak-wasangka ya. Ya, jangan mutusi dewe lah, apalagi mengejek Bu Risma yang marah-marah dan bilang, saya tembak kamu. Ya, itu jangan ya. Bisa jadi loh ya, ini sebenarnya adalah metafora dari Ibu Risma yang memang ingin mengencourage ya para perempuan agar berani menembak laki-laki. Jadi bukan hanya melulu ditembak gitu loh. Bu Risma ingin memberikan pesan yang luas pada kita bahwa slogan lanang menang nembak, wedok menang nolak itu sudah tidak lagi relevan dalam iklim asmara yang semakin setara dan egaliter inilah ya. Bu Risma ingin memberikan pesan bahwa urusan menyampaikan perasaan itu adalah hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Ingat ya, ini Bu Risma loh. Menteri Sosial loh ini. Pasti penuh welas asih. Sosial loh ya toh. Nggak mungkin beliau berniat marah-marah dan mempermalukan petugas di lapangan ya. Nggak mungkin. Mensos loh ini ya. Bu Risma loh ini. Nggak mungkin lah ya. Oke. Bismillah, staf sus Kemensos. Laga futsal dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Papua antara kontingen Jawa Barat melawan Jawa Timur pada Rabu 29 September 2021 lalu mendadak viral. Dalam pertandingan yang digelar di Gor Futsal SP2 Kabupaten Mimika tersebut, selain terjadi kericuhan antar pemain di lapangan, juga tersaji permainan keras dan kasar dari dua kubu. Pertandingan yang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Jawa Timur tersebut tak butuh waktu yang lama untuk menjadi bahan perbincangan dengan sentimen yang buruk. Baik tim Jawa Timur maupun Jawa Barat dianggap sama-sama tidak menjunjung sportivitas saat bertanding. Di media sosial tak berselang lama setelah akun Twitter @supporterfc mengunggah video cuplikan pertandingan tersebut, aneka hujatan dan kritikan terhadap aksi para pemain dari kedua tim langsung berhamburan. Netizen mengatakan bahwa para pemain yang bermain kasar dalam pertandingan futsal tersebut tidak pantas berlaga di ajang sekelas PON, sebab mereka dianggap tidak punya sikap sportif dan lebih mengutamakan fisik ketimbang teknik bermain. Ya, maklum saja ya. Mungkin memang para pemain itu, pemain dari dua kubu yang mainnya kasar itu memang main sambil ditonton sama pacarnya masing-masing ya. Kan biasanya begitu tuh, kalau main futsal ditonton sama pacarnya, mainnya jadi lebih ngotot, beringas ya, lebih nggak mau ngalah lah ya. Padahal kalau nggak ada pacarnya mainnya hula-hulu gitu ya. Begitu ada pacarnya langsung siapa tahu ya. Atau bisa jadi mereka memang dikasih instruksi oleh pelatih untuk bertanding berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah sayangnya ya, para pemain ini mengartikan titik darah penghabisan ini dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi mereka main benar-benar main sampai benar-benar berdarah. Ya embuh darahnya sendiri atau darahnya pemain, pokoknya harus berdarah ya. Atau bisa juga mereka memang dilatih untuk bermain dengan konsep ekonomi sehingga nggak mau rugi. Jadi kalau nggak dapat bola ya minimal dapat kaki lah ya. Gares ketemu gares gitu. Atau bisa jadi loh,
para pemain ini memang salah masuk arena ya. Maklum namanya saja PON ya. Banyak cabang olahraganya. Harusnya tanding taekwondo atau tarung derajat. Alah pas masuk arena kok ya jebul kok futsal ya. Ya wis sisan kan gabrakkan saja gitu. Selalu ada banyak kemungkinan lah ya. Jadi kita harus bisa memaklumi ya permainan kasar dari pertandingan futsal antara Jabar dan Jatim ini. Lagi pula ini PON kan ya. PON lo ingat lo PON lo, Pekan Olahraga Nasional. Mosok ya cuma sepekan kok nggak ada gelutnya, ini gimana ini? Oh gelut, kudu gelut. Ambing sepekan nih. Deng deng. Dalam waktu dekat ini pemerintah berencana menambahkan fungsi nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP yang bukan hanya sebagai identitas kependudukan namun juga sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal tersebut tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP yang telah disetujui oleh DPR RI. RUU ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui implementasi nomor induk kependudukan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Begitu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resminya. Penggabungan fungsi ini disebut merupakan salah satu bagian dari rencana besar pemerintah yang memang ingin menerapkan sistem Single Identification Number. Rencana penggabungan fungsi NIK dan NPWP tersebut menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo bakal mempermudah Dirjen Pajak untuk memantau masyarakat yang masuk sebagai wajib pajak serta meningkatkan rasio pajak masyarakat Indonesia. Saat ini ketentuan terkait penggabungan fungsi NIK dan NPWP tersebut tinggal menunggu waktu untuk disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI. Oke, terkait rencana pemerintah yang ingin menggabungkan fungsi NIK sekaligus menjadi NPWP ini, kami telah mengundang narasumber yang insya Allah tepat dan otoritatif untuk menanggapi hal tersebut ya. Jadi narasumber kita kali ini siapa? Betul sekali, Prayit Antonio ya. Jadi Prayit Antonio ini adalah wajib pajak di Negara Kesatuan Yanto Aquarium. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya nih ya tentang penggabungan fungsi NIK dan NPWP ini. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, Mas Prayit. Kabar baik? Alhamdulillah. Ini dari mana tadi? Hah? Oh, habis dari main futsal. Bisa main futsal toh? Oh, ngiper itu. Oke, siap. Mas, tadi kan ada berita soal penggabungan NPWP sama NIK sekaligus NPWP. Jadi fungsinya sama itu. Pendapat Mas Prayit gimana terkait dengan rencana pemerintah ini? Apa? Sudah kuno? Loh, memangnya di Negara Kesatuan Yanto Aquarium sudah terjadi ini? Oh, sudah lama. Oh, jadi NIK KTP-nya Mas Prayit itu juga sudah jadi NPWP? Oh, bukan hanya NPWP, lur, apa aja? Merangkap SIM, terus ijazah, buku nikah, apalagi? Kartu ikro. Jadi kalau ngaji itu ikroknya ke Pak Ustadznya pakai KTP. Lengkap banget. Terus angsuran Kolombia, terus kartu FIF, apalagi? Banyak banget ya berarti ya. Wah, berarti langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini tertinggal jauh ya dari Negara Kesatuan Yanto Aquarium ya. Dulu pas ketika dibikin konsep itu jenengan kaget nggak? Oh, kaget karena memang tidak menyangka bahwa pemerintah seprogresif itu ya. Rahasianya apa, Mas? Kok pemerintah Negara Kesatuan Yanto Aquarium itu bisa seprogresif itu? Oh, rahasianya gelutan terus-menerus ya. Oh, tarung gitu, Loh, apa pengaruhnya, Mas? Oh, alah gitu. Jadi sering gelutan, dasi kerep kekampleng, terus jadi otaknya jadi agak encer gitu ya. Oh, siap. Kalau gitu kita harus menyarankan agar para pemimpin ini saling gelut satu sama lain gitu ya, biar agak encer juga ya. Oke, siap. Masukan yang bagus buat kami. Siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya dengan Mas Prayit terkait rencana pemerintah yang pengen menggabungkan NIK dan NPWP ya. Obrolan saya bersama Mas Prayit barusan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih beringas, lebih terampil, dan lebih lentur ketimbang Mas Prayit ini. Sampai jumpa. Ya. Mas Mimin, jenengan ki uteknya termasuk encer ora? Oh, gak encer. Lho mergo?
Ora keleblut. Oh alah sampean kecis cupang kecis. Masa gelut ngono gak dikompasi ngono nglawan bareng ora? Gak nglawan? Ya teko kei duwite ngono ki. Oh alah, ora tau dilatih nganu ya tarung derajat ya. Gitu kecis wis, ora diharga diri we.